dan selamat pagi. Pokoknya jam berapapun selamat pagi ya. Supaya semangat terus. Kalau pagi kan dalam keadaan masih fresh ya. Sebab kalau dengarnya nanti ada selamat sore, selamat siang, itu kan kalorinya sudah tergunakan sehingga tinggal sisa-sisa saja. Oke dah, kalau gitu saya teruskan perkuliahannya ya. Baiklah saudara, naik atau berbicara masalah hukum kepalitan, karena ini adalah program S1, kita harus mengetahui latar belakang dari hukum kepalitan dan PKPU. Jadi pada dasarnya adanya hukum kepalitan dan PKPU itu diawali sejarah terbitnya ada dari suatu perpu. Kenapa demikian? Bertepatan pada tahun 1997 terjadi krisis moneter yang sangat dahsyat di Indonesia. Banyak terjadi PHK yang dilakukan oleh perusahaan. Bahkan di sini juga kegiatan-kegiatan ekonomi banyak yang lumpuh. Apa yang terjadi? Yang terjadi yaitu adanya aspek domino. Tahu kan ya istilah-istilah ini, aspek domino. Jadi artinya di sini adanya suatu peristiwa yang akan membawa pelbagai akibat-akibat. Sebagai contoh misalnya, dengan dilakukannya suatu PHK dari suatu badan hukum ataupun juga badan usaha lainnya, ini kan income per kapita sehingga menjadi nol, sehingga untuk melakukan belanja-belanja untuk kegiatan-kegiatan ini juga menjadi sangat minim dan berdampak demikian luas. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah adanya krisis dalam pelbagai aspek, baik dalam aspek politik, ekonomi, maupun juga hukum. Dengan demikian, lahirlah suatu keadaan, yaitu penyakit sosial. Apa bentuk penyakit sosial ini? Misalnya terjadi perampokan, penodongan, penjambretan, di mana-mana terjadi penjarahan. Inilah yang terjadi. Dalam keadaan yang demikian, bagaimana dalam melanjutkan kelangsungan kehidupan dalam bernegara ini? Memang dalam krisis yang demikian ini ditandai turunnya atau lengsernya Presiden Soeharto pada tahun 21 Mei 98. Dalam keadaan yang sangat carut marut ini, apa yang dilakukan oleh Presiden Habibie pada waktu itu, ya tidak mau kita harus mencari utang. Nah, utang nih kepada dunia lain, termasuk juga ke Bank Dunia. Yang bisa memberikan kredit kepada Indonesia antara lain adalah IMF. IMF akan memberikan kredit lunak. Maksudnya kredit lunak ini untuk pembayarannya secara jangka panjang dan juga bunganya yang tidak memberatkan
bagi bangsa Indonesia. Kredit lunak. Dengan syarat Indonesia harus memperbarui atau merubah sistem hukumnya, khususnya adalah mengenai hukum kepailitan yang ada di Indonesia. Pada waktu itu, hukum kepailitan yang diberlakukan Indonesia adalah Financial Fair-Ordening. Financial Fair-Ordening atau merupakan hukum kepailitan atau undang-undang kepailitan. Kenapa hukum kepailitan pada waktu itu tidak populer? Banyak masyarakat Indonesia yang tidak tahu apa Financial Fair-Ordening. Ya memang hal ini dapat kita pahami ya. Pertama, sebagaimana kita ketahui bahwa sebagian besar masyarakat Indonesia, kurang lebih 75%, masyarakat Indonesia adalah masyarakat agraris. Jadi sebagai petani. Dan yang kedua, kalaulah terjadi perkara mengenai kepailitan karena keadaan hukum kita masih demikian sederhananya sehingga sering terasakan prosesnya berbelit-belit. Tidak semua orang dapat, khususnya adalah bagi advokat, tidak semua advokat memahami bagaimana proses kepailitan di Indonesia pada saat itu. Sehingga dianggapnya bahwa prosesnya berbelit-belit. Akibatnya apa? Memakan waktu lama. Untuk penyelesaiannya memakan waktu yang lama. Ya karena sebagai contoh saja, Wiskamer itu hanya di Kanwil Pusat saja. Daerah lain belum ada Wiskamer. Sehingga yang nanti akan menangani mengenai kebendaan pailit ini, ya makan waktu lama. Yang ketiga, biaya menjadi tinggi. Prosesnya lama, biayanya tinggi. Inilah ya pelbagai penyebab sehingga dengan adanya biaya tinggi ini hasilnya pun juga tidak maksimal. Bahkan dalam proses kepailitan, bukannya dalam eksekusi itu nanti mengalami penundaan, tapi juga sering dialaminya kegagalan dalam eksekusi. Seperti tertulis dalam bukunya HMN Purwosucipto, memang pada dasarnya hukum kepailitan ini diperuntukkan bagi pedagang. Padahal sebagian besar bangsa Indonesia adalah petani. Walaupun sering kita dengar adanya petani gurem. Pernah dengar petani gurem? Apa? Jadi petani gurem itu adalah petani mereka yang mempunyai sebidang tanahnya sedikit, bahkan ada yang tidak punya sama sekali. Mereka hanya merupakan buruh tani. Itu petani gurem. Dan istilah ini diungkapkan oleh Bung Karno. Petani gurem itu petani yang jugur sambil merem. Karena dia nggak punya lahan sendiri. Dia bekerjanya kalau diperintah oleh yang punya tanah. Dan karena punya tanah mereka tidak terbatas, sehingga banyak lahan yang tidak terkerjakan. Inilah yang juga nanti menjadi pemicu
Pada waktu itu ya lahirnya Undang-Undang Pokok Agraria, sehingga setiap orang boleh memiliki sebidang tanah, tapi dengan batas-batas tertentu, baik tanah basah maupun tanah kering. Dengan adanya tawaran dari IMF, maka Indonesia segera melakukan perubahan terhadap Financial Fair Ordering, sehingga dalam keadaan terpaksa, tanda kutip ya, dalam keadaan terpaksa kita menerima tawaran dari IMF, yang berarti IMF sudah intervensi pada hukum kita, ya kita terpaksa daripada tidak ada dana untuk membiayai kehidupan dalam bernegara ini. Sehingga pada tanggal 22 April 98 dikeluarkanlah Perpu nomor 1 tahun 98. Saya ulangi, pada tanggal 22 April tahun 98 dikeluarkanlah Perpu nomor 1 tahun 98 yang judulnya Perubahan terhadap Financial Fair Ordering. Dengan kita digunakannya Perpu ini, kita dapat gelontoran pinjaman dari IMF. Dengan adanya pinjaman dari IMF dengan kredit lunak ini ternyata membawa perkembangan cukup bagus di Indonesia. Kurang lebih dalam waktu 5 bulan, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menyetujui agar Perpu nomor 198 ini menjadi undang-undang kepailitan. Karena memang hal ini membawa peningkatan dalam ekonomi sehingga perkembangannya cukup bagus. Sehingga pada tanggal 9 September inilah lahirlah Undang-Undang Kepailitan. Ini jadi dalam waktu 5 bulan pertumbuhan ekonomi kita makin membaik, sehingga memperoleh persetujuan dari DPR RI. Perpu ini menjadi Undang-Undang Kepailitan, itu Undang-Undang nomor 4 tahun 98. Yang dalam perkembangannya ternyata banyak sekali hal-hal yang harus dilakukan perubahan-perubahan agar lebih menunjang dalam keadaan pertumbuhan ekonomi kita. Pertama, asas di dalam 498 ini tegas-tegas asas KT ya. Masih ingat kemarin diberitakan oleh Pak Hudiarto, yaitu ada asas cepat, adil, terbuka, dan efektif. Dan juga BHP yang waktu itu hanya Wiskamer saja, maka yang bisa menjadi kurator tidak saja BHP, tetapi juga bisa suatu perseorangan maupun persekutuan perdata untuk menjadi kurator. Sehingga proses lebih cepat. Karena ini nanti yang akan melakukan sita umum seluruh kekayaan debitur pailit dan pengurusan pemberesannya ini dilakukan oleh kurator. Di sini, di samping itu juga, karena banyaknya juga perusahaan-perusahaan yang semestinya tidak perlu dijatuhkan putusan pailit, tapi karena hanya memenuhi
persyaratan pilot, jatuh putusan pilot. Nah, ini sehingga perlu ada penyempurnaan di sini. Misalnya apa? Perusahaan asuransi jiwa Manulife. Ini perusahaan dari milik negara Kanada ya. Manulife. Ini kekayaannya luar biasa, tapi hanya bertepatan pada waktu itu tidak ada dana cash yang cukup untuk membayar utangnya, jatuh pilot. Bukan hanya Manulife, tapi juga perusahaan asuransi Prudensial. Ini pun juga jatuh putusan pilot. Tapi dengan dilakukannya penyempurnaan Undang-Undang Nomor 498, yaitu Undang-Undang Kepilotan, sehingga pada tanggal 18 Oktober 2004 dilakukanlah perubahan-perubahan tersebut dan dituangkannya dan menjadi Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, yaitu Undang-Undang Kepilotan dan penundaan kewajiban pembayaran utang. Sehingga penyempurnaannya di sini antara ini juga ditambahkannya adanya perdamaian. Sehingga dimungkinkan dengan dilakukan suatu perdamaian, yaitu pada PKPU, sehingga si debitur ini masih ada secercah lubang jarum, terhindar dari keputusan pernyataan pilot, sehingga dapat mengajukan perdamaian, yaitu caranya harus terlebih dulu mempersiapkan draft perdamaian yang isinya berapa sih aset yang dimiliki oleh si debitur ini, baik benda bergerak, benda tidak bergerak, benda yang sudah ada maupun benda yang baru akan ada di kemudian hari, serta direncanakan nanti dalam konsep atau dalam draft perdamaian ini bagaimana cara pembayarannya kepada para kreditur, yaitu apakah dengan rescheduling atau restrukturisasi, sehingga dalam waktu 270 hari di sini harus dapat terselesaikan homologasi tersebut. Inilah yang melatar belakangnya dari Undang-Undang Nomor 37 2004 yang awalnya diawal dengan adanya krisis moneter, terjadi krisis dalam segala aspek kehidupan bagi bangsa Indonesia. Dan sampai sekarang masih diberlakukan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, judulnya tentang Undang-Undang Kepilotan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Kepilotan, yang harus kita pahami adalah di mana sih kedudukan hukum kepilotan di dalam sistem hukum nasional kita. Saya ulangi ya, di mana sih kedudukan hukum kepilotan dalam sistem hukum nasional kita? Sudah barang tentu kita harus mengetahui kedudukan dari hukum kepilotan ini dalam sistem hukum. Karena apa? Nanti ada yang berpendapat apakah ini termasuk hukum administrasi negara
ataukah termasuk hukum perdata atau bidang-bidang lainnya, maka disinilah harus dipahami gimana kedudukannya. Tidak terlepas dari materi mata kuliah perkuliahan terdahulu, yaitu hukum perdata, khususnya hukum perdata material. Masih ingat ya, dalam PHI apa yang disebut dengan hukum perdata material ini? Hukum perdata material adalah keseluruhan peraturan-peraturan yang mengatur mengenai hak dan kewajiban subjek hukum dalam bidang hukum perdata. Saya ulangi, pahami ya. Hukum perdata material adalah keseluruhan peraturan-peraturan yang mengatur hak dan kewajiban subjek hukum dalam bidang hukum perdata. Maka subjek hukum ini bisa berupa orang maupun juga berupa badan hukum. Yang berarti bahwa hukum kepilitan ini sangat erat kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseorangan terbatas, maupun juga sangat erat kaitannya dengan badan-badan usaha non badan hukum. Misalnya bagaimana sih kalau suatu firma ataupun juga suatu komanditer Vennootschap ataupun juga berupa persekutuan perdata. Tidak terlepas juga kaitannya pengusaha perseorangan. Itulah subjek hukum. Jadi mereka pada dasarnya berdasarkan definisi ini, mereka adalah bisa menjadi pihak termohon kepilitan. Dengan demikian, kedudukan dari hukum kepilitan dalam sistem hukum kita adalah di sini tidak terlepas dengan BW. Khususnya apa? Khususnya 1131 dan 1132. Itu. Apa 1131, 1132? Yaitu adanya utang-utang yang tanpa adanya jaminan khusus. Tidak ada utang yang tanpa jaminan. Adanya jaminan umum dan jaminan khusus. Kalau jaminan umum ini tanpa adanya suatu kebendaan tertentu yang dijadikan sebagai jaminan. Tapi kalau jaminan khusus ini adanya penunjukan benda tertentu sebagai jaminan. Apakah itu berupa hak tanggungan, ataukah fidusia, ataukah sistem resi gudang, apa gadai, hipotek, dan sebagainya. Jadi pada dasarnya bahwa jaminan khusus ini lahirnya dari satu perjanjian. Sehingga di sini akan terdapat dua perjanjian. Pertama adalah perjanjian pokok atau perjanjian prinsipal, yaitu perjanjian yang berisi tentang berapa nilai pinjamannya. Dan perjanjian yang kedua adalah perjanjian asesor. Asesoir ya. Itu adalah perjanjian adanya penunjukan benda tertentu sebagai jaminan. Di dalam jaminan yang tanpa adanya penunjukan benda tertentu, inilah 1131 dan 1132. 1132-nya ini nanti dari penjualan
atau hasil penjualan dari benda-benda milik debitur pilot akan dibagi secara proporsional. Kecuali ada alasan, ada kreditor yang harus memperoleh pelunasan yang terlebih dulu daripada kreditur lain. Inilah yang disebut dengan kreditur separatis. Kreditur separatis. Dengan demikian bahwa sebenarnya Undang-Undang Kepelitan ini merupakan kelanjutan dari 1131 dan 1132. Nah, jadi tahu porsinya ya. Tadi adalah dilihat dari aspek BW. Dan yang kedua, tidak terlepas dengan WVK. Karena yang disebutkan dengan hukum perdata materi itu ada BW, WVK, dan Undang-Undang Violation Verordening. Kaitannya dengan WVK di sini yaitu pada persekutuan perdata yang diatur pada 1618. Apa sih bentuk persekutuan perdata ini? Apakah sebagai suatu perseroan teratas yang di dalam BVK disebut dengan NV, Namlose Vennootschap, tapi dengan Namlose Vennootschap atau NV ini dihapus karena kita sudah mempunyai undang-undang tentang perseroan terbatas. Apakah suatu badan usaha ini berupa komanditer atau firma? Inilah yang kedua-duanya ini telah diaturnya di dalam WVK. Sehingga dengan adanya WVK ini adalah nanti bagaimana kalau misalnya suatu perseroan terbatas dijatuhi putusan pernyataan pilot. Siapa yang harus bertanggung jawab atas putusan pernyataan pilot dalam perseroan terbatas ini? Inilah kita melihat di dalam BVK. Dan hukum perdata material yang ketiga adalah Violation Verordening atau undang-undang tentang kepailitan. Sebagaimana kita ketahui, keberlakuan suatu undang-undang ini dimuat di dalam statdat atau kalau yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesianya adalah lembaran negara. Lembaran negara, bukan berita negara ya. Dimuat di dalam lembaran negara, di mana hukum kepailitan itu diatur. Diaturnya Violation Verordening ini di dalam Statblad 1905 nomor 217 dan juga diatur dalam Statblad 1906 nomor 348. Kaitannya yang sejarah tadi ternyata dilakukan perubahan-perubahan dan bagaimana dari keberadaan dari Violation Verordening ini dengan kita telah mempunyai Undang-Undang Kepailitan dan PKPU. Kalau kita perhatikan dalam pasal 305 UU KPKPU, ketentuan-ketentuan yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 498
Undang-Undang Nomor 4 tahun 98 ini masih tetap berlaku sepanjang isinya tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 37 yang tahun 2004. Demikian pula juga dalam Valisman Verordening ini juga tidak berlaku kalau isinya adalah bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 37 2004 ini. Jadi tegaslah seperti diatur pada 305 Valisman Verordening maupun Undang-Undang Kepalitan sepanjang isinya tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 telah berlaku. Pada asasnya kalau kita perhatikan pada 307 UU KPKPU, undang-undang tersebut yaitu Valisman maupun juga dalam Undang-Undang Kepalitan telah dicabut dan tidak berlaku lagi. Ingat ya, dengan memperhatikan pada pasal 307 UU KPKPU, maka Valisman Verordening maupun juga Undang-Undang Kepalitan telah dicabut dan tidak berlaku lagi. Sehingga pada dasarnya yang diberlakukan adalah Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004. Namun undang-undang terdahulu yang ternyata belum diatur atau ternyata isinya tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 37 2004 ya masih berlaku. Inilah kuncinya kalau kita perhatikan pada 305 dan 307 dari Undang-Undang Nomor 37 tersebut. Setelah kita melihat latar belakang dari Undang-Undang Kepalitan dan perkembangannya, sehingga sekarang masuklah kepada materi Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004. Apa kepalitan itu? Apa sih kepalitan? Berbicara definisi ini sangat penting dalam hukum. Dikarenakan apa? Supaya nanti dalam pembahasannya lebih fokus, tidak menjadi meluas atau bahkan menjadi tidak jelas. Sehingga dengan definisi ini maka kita akan mengetahui mengenai batasan-batasannya dari kepalitan itu. Inilah arti pentingnya definisi. Kalau kita perhatikan pada pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Kepalitan dan PKPU yang disebut dengan kepalitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator, di bawah pengawasan hakim pengawas, sebagaimana diatur di dalam undang-undang ini. Itulah harus tahu persis ya, dihafallah itu. Saya ulangi, jadi apa yang disebut dengan kepalitan seperti diatur dalam pasal 1 angka 1 UU KPKPU ini, yaitu sita umum atas semua kekayaan debitur pailit
yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Sehingga dijelaslah di sini sita umum. Apa artinya sita umum? Artinya sita umum ini bahwa suatu sita kebendaan milik debitur pailit ini bukan hanya untuk kepentingan kreditur tertentu atau untuk kepentingan beberapa kreditur, tapi untuk semua kreditur. Jadi semua kreditur ini mempunyai hak yang sama terhadap harta atau kebendaan milik debitur pailit. Semuanya mempunyai hak yang sama atas kebendaan milik debitur pailit. Lah bagaimana terhadap kreditur yang dengan jaminan dan nanti akan diperhitungkan pada waktu di sini pencocokan piutang akan dilakukan pada saat pencocokan piutang, sehingga utang mana yang ada jaminan khusus dan utang mana yang di sini dibanding dengan jaminan umum. Dengan demikian ada kreditur separatis, tapi juga ada kreditur konkuren. Dengan telah dilakukan sita umum, maka di sini terhindar dengan adanya eksekusi massal atau eksekusi yang dilakukan oleh suatu kreditur tertentu tanpa memperhatikan dari kreditur yang lain. Ini sehingga dilakukan sita umum. Juga sekaligus untuk mencegah jangan sampai si debitur pailit ini nakal. Artinya melakukan suatu perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan si kreditur. Sehingga dengan dilakukan sita umum, semua kekayaan milik debitur pailit ini ada di dalam kekuasaan dari si kurator. Dengan kata lain, maka terputuslah hubungan kebendaan. Ingat ya, dengan adanya putusan pailit ini, maka terputuslah hubungan kebendaan antara si debitur dengan segala kebendaannya. Dengan demikian, segala kebendaan milik debitur pailit ini dilakukan pengurusan dan pemberesan oleh si kurator. Melakukan pengurusan termasuk juga apabila ada benda-benda milik si debitur pailit yang sedang dijadikan jaminan utang, si kreditur itu kan pasti punya hak retensi. Jatuh. Lihat di sinilah kewajiban dari si kurator untuk melakukan pengurusannya. Dan apa pemberesannya? Pemberesannya maka si kurator itu nanti akan membagikan seluruh hasil penjualan harta benda milik si debitur pailit kepada para kreditur. Sudah diprioritaskan terlebih dulu. Jadi di sini baik beberapa pendapat, tapi Anda boleh melihat saja dari pendapat
dari Profesor Sultan Remi Sakdini, yaitu adanya kreditur istimewa, ada kreditur privilege, dan kreditur konkuren. Dengan demikian nanti semuanya akan ditangani oleh si kreditur, oleh kurator. Karena tugas kurator ini cukup berat, inilah arti penting hakim pengawas. Sampai sejauh mana yang sudah dilakukan oleh si kurator? Apakah perlu ditambahkan kurator? Atau bahkan kurator harus dikurangi? Inilah peran dari hakim pengawas. Inilah lingkup dari suatu kepailitan yang berbeda dengan istilah pailit. Apa pailit itu? Pailit adalah debitur yang mempunyai 2 atau lebih kreditur dan tidak membayar lunas sedikitnya 1 utang yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih. Saya ulangi ya. Jadi apa yang disebut dengan pailit? Pailit adalah debitur yang mempunyai 2 atau lebih kreditur dan tidak membayar lunas sedikitnya 1 utang yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih. Jadi persyaratan untuk mempailitkan kepada si termohon sederhana, dipenuhinya adanya 2 kreditur dan juga di sini adanya utang yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih. Ya kalau persyaratan ini untuk dipailitkan sudah terpenuhi, ya hakim di sini pengadilan niaga ya harus menjatuhkan putusan pailit. Sehingga dengan demikian proses dalam kepailitan terpenuhi unsur cepat. Unsur cepat ini artinya ada penjadwalan waktu-waktu tertentu untuk penyelesaian pada setiap perkara. Itu misalnya kapan didaftarkannya, 2 hari setelah terdaftar perkara ini sudah harus ada di meja majelis hakim. Dalam waktu 3 hari terhitung sejak didaftarkannya, majelis hakim harus sudah telah menentukan kapan hari sidangnya. Dan dalam persidangan ini dalam waktu 20 hari harus sudah ada putusan, kecuali dari pihak debitur minta diperpanjang, maka di sini sampai 25 hari, yang pada dasarnya bahwa selambat-lambatnya dalam waktu 60 hari. Selambat-lambatnya dalam waktu 60 hari harus sudah ada putusan pailit. Jadi kalau memenuhi persyaratan ini, itu waktunya. Sehingga dalam persidangan yang terbuka, maka di sini akan terciptakan rasa hukum dan rasa keadilan. Prosesnya cepat dan menjadikan bahwa hukum kepailitan ini akan menjadi efektif. Dari apa yang saya uraikan di atas ini, pada dasarnya kepailitan itu yang menjadi inti
adanya utang. Apa utang? Utang itu adalah kewajiban si debitur terhadap kreditur. Jadi kewajiban si debitur kepada si kreditur. Dan kajian selanjutnya mengenai utang ini dalam hukum kepalitan, maka ada utang dalam arti sempit dan utang dalam arti luas. Utang dalam arti sempit adalah utang-utang yang lahirnya dari perjanjian. Utang dalam arti sempit adalah utang-utang yang lahirnya dari perjanjian. Jadi dengan dalam perjanjian ini ada perjanjian tentang utang piutang, sekalipun tidak ada penunjukan benda tertentu sebagai jaminan, tapi dijamin oleh undang-undang seperti pada 1131 dan 1132, yaitu berupa jaminan umum. Yang kedua, tadi utang dalam arti sempit ya, utang dalam arti luas. Utang dalam arti luas ini adalah utang yang baik lahirnya dari perjanjian maupun undang-undang. Baik lahir dari perjanjian maupun undang-undang. Apa misalnya utang dalam arti luas? Kalau terjadi eksekusi, misalnya sebidang tanah, apakah PBB-nya, pajak bumi dan bangunan, ini sudah dibayar atau belum oleh si debitur? Kalau ternyata belum dibayar, ya nanti akan dipotong terlebih dulu, akan dibayarkan kepada kreditur istimewa. Juga biaya perkara, uang sidang, biaya eksekusi, biaya untuk kurator. Ini adalah merupakan kreditur-kreditur istimewa yang telah ditentukan oleh undang-undang. Jadi di sini utang ini ada utang yang karena adanya perjanjian utang piutang, tapi adanya utang yang dari suatu kewajiban yang telah ditentukan oleh undang-undang. Jadi utang dalam arti luas. Dengan demikian, sebenarnya apa yang menjadi tujuan dari hukum kepalitan? Apa sih tujuan dari hukum kepalitan? Jadi secara filosofis ya di sini perlunya itu untuk apa ini? Makanya terumuskan di sini tujuan dari hukum kepalitan ada 3 tujuan. Tujuan yang pertama yaitu untuk menjamin pembagian yang sama terhadap harta debitur di antara para kreditur. Saya ulangi ya. Tujuan yang pertama yaitu untuk menjamin pembagian yang sama terhadap harta debitur di antara para kreditur. Jadi dengan dilakukan sita umum, seluruh kebendaan milik debitur palit ini disita, sehingga dengan telah dilakukan sita umum ini,
menjamin kepada semua kreditur, karena semua kreditur ini mempunyai hak yang sama atas kebendaan milik debitur pilot. Jadi mencegah jangan sampai terjadi adanya eksekusi massal, atau bahkan di sini adanya eksekusi yang dilakukan oleh suatu perseorangan untuk pelunasan hutangnya yang tanpa memperhatikan terhadap kepentingan kreditur yang lain. Jadi tujuannya mulia sekali dari kepalitan ini, karena tidak perlu adanya berebut atas segala kebendaan milik debitur. Karena semua kreditur ini mempunyai hak yang sama atas kebendaan si debitur. Inilah arti penting peran dari si kurator. Tujuan yang kedua yaitu untuk mencegah agar debitur tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan kreditur. Jadi, tujuannya ini adalah untuk mencegah agar debitur pilot ini tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan kepada kreditur. Apa misalnya? Yaitu adanya aksio pauliana. Jadi kelihatannya kalau si debitur ini akan memperkirakan dijatuhkannya putusan pilot, segera ia melakukan apakah sebagian dari kekayaannya ini dihibahkan kepada orang lain, ataukah juga dijual, ataukah nanti disewakan dan sebagainya. Ini kan nanti akan merugikan kepada pihak si kreditur. Ya kalau sudah dijual, inilah maka kreditur yang telah berbuat baik ya sudah meminjamkan uangnya, ia pantas untuk memperoleh perlindungan hukum yang memadai, sehingga adanya pranata hukum ini akan mendukung terciptanya rasa keadilan di dalam masyarakat. Jadi adanya perbuatan-perbuatan lainnya oleh si debitur ini akan dapat dibatalkan oleh kurator. Menurut pendapat saya, kalau hal ini baru diberlakukan setelah adanya putusan pilot, bukan hal yang mustahil sebelum terjadi adanya suatu gugatan pernyataan pilot kepada termohon debitur ini. Si debitur ini terlebih dulu akan menghibahkan atau menjual sebagian kekayaannya kepada orang lain, sehingga terjadi sisa-sisa yang bentuknya udah gak menentu. Mestinya begitu diajukan terhadap si calon debitur pilot ini, langsung saja lakukan sita umum seluruh kekayaannya ini, karena toh tahu persis bahwa persyaratan untuk dipilotkan ini terpenuhi. Syaratnya sederhana, 2 kreditur atau lebih, ada utang yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih. Sehingga sejak awal-awal ini mesti harus telah dilakukan sita terlebih dulu untuk memberikan perlindungan kepada para kreditur.
Sedangkan tujuan yang ketiga dari hukum kepalitian ini adalah untuk memberikan perlindungan kepada debitur yang beritikat baik. Saya ulangi ya, yaitu memberikan perlindungan kepada debitur yang beretikat baik dari para kreditur dengan cara pembebasan utang. Jadi seperti telah saya singgung pada bagian depan tadi, di sini kepada pihak debitur ini juga harus memperoleh perlindungan hukum, khususnya adalah kepada debitur yang beretikat baik. Dia artinya adalah mempunyai sikap yang jujur, dia tanggung jawab atas segala utang-utangnya, dia akan membayarnya. Inilah yang menjadi permasalahan. Kalau ternyata di sini si termohon sebagai debitur pilot ini suatu perseorangan dan sudah dilakukan sita umum semua kekayaannya, apakah ini berakhir? Oleh undang-undang menyatakan belum berakhir. Selama kewajiban dari si debitur pilot ini belum dilunasi, maka selama itu pula tidak ada batas waktunya, si debitur pilot ini berkewajiban membayar utang-utangnya. Bagaimana kalau suatu badan hukum, sebutlah suatu perseorangan terbatas. Kalau suatu perseorangan terbatas dijatuhi putusan pilot, pasti tanggung jawabnya adalah pada direksi atau dewan direksi. Apa dasarnya? Di sini dikatakan bahwa direksi ini bertindak untuk dan atas nama si badan hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Karenanya di sini nanti adalah yang diperhitungkan aset dari suatu badan hukum itu. Ini kalau ternyata bahwa si direksi ini telah melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya, juga tidak adanya konflik interest, juga di sini telah menjalankan usaha pencegahan supaya terhindar dari kepalitan. Tapi sebaliknya, kalau ternyata di sini bahwa si direksi telah melakukan pelanggaran-pelanggaran, misalnya berbagai pelanggaran yang ternyata bertentangan dengan anggaran dasar perseorangan, atau di sini juga adanya konflik interest dan sebagainya, maka bukan hal yang mustahil pribadi direksi harus bertanggung jawab atas putusan pilot dari si badan hukumnya tersebut secara tanggung renteng. Inilah mengenai kepailitan. Dengan demikian secara bertahap kita lanjutkan nanti mengenai asas-asas dari hukum kepailitan. Jadi kalau ada yang hendak ditanyakan, nanti ada ruang tanya jawab waktu yang akan datang. Demikian saya katakan semangat dan selamat pagi.